Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini di perkuliahan teori geografi di pertemuan 10 kita akan membahas sebuah teori, yaitu teori pembangunan wilayah. Dengan pengisi suara Nuansa Boyo Segara, dosen kalian. Seperti yang kita ketahui bahwa geografi memandang sesuatu yang berhubungan dengan keruangan sebagai inti bidangnya. Sesuatu yang menyangkut keruangan itu bisa terletak pada fisik, tetapi juga pada bidang sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan geografi yang mempelajari permukaan bumi sebagai tempat hunian manusia. Nah, tempat hunian manusia itu dalam geografi disebut dengan daerah atau wilayah. Nah, kita sebelum masuk ke teori-teori itu perlu mengenal konsep wilayah itu sendiri. Wilayah dalam geografi didefinisikan sebagai bagian muka bumi yang dibatasi oleh garis hayal dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu geografi. Seperti yang diungkapkan oleh Horstron yang memformulasikan pengertian wilayah, yaitu suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam beberapa aspek tertentu berbeda dengan area lain. Unit area ini merupakan objek yang konkret dan karakteristik yang unik. Nah, seperti yang kita tahu, seringkali disebutkan dalam berita atau dalam tulisan dan sebagainya. Misalkan kita mengenal wilayah pesisir, wilayah timur tengah, wilayah perindustrian, wilayah pertanian, wilayah metropolitan dan sebagainya. Jadi definisi tentang wilayah dijabarkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin didefinisikannya. Dan untuk membatasi suatu wilayah, geografi siapa yang membuatnya? Yaitu manusia itu sendiri. Jadi karakteristik wilayah menggunakan garis hayal untuk membatasi wilayah-wilayah tersebut. Kita lanjutkan. Ada beberapa model pewilayahan, namun sebelum saya menjelaskan model pewilayahan, kita harus tahu dulu bahwa ada wilayah formal dan ada wilayah yang disebut fungsional. Wilayah formal atau formal region adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa kriteria tertentu, seperti atas persamaan fisik, seperti topografi, iklim, atau vegetasi. Kemudian berkembang lebih lanjut dengan pemakaian kriteria ekonomi seperti wilayah industri dan pertanian, bahkan bisa juga dengan kriteria sosial dan politik. Lalu wilayah fungsional adalah wilayah yang memperhatikan suatu kekompakan fungsional, saling tergantung dalam kriteria tertentu. Kadang-kadang dimaksudkan juga sebagai wilayah nodal atau wilayah polarisasi yang terdiri atas unit-unit heterogen seperti kota besar, kota kecil, dan desa-desa secara fungsional saling tergantung. Nah, di dalam model pewilayahan kita mengenal ada uniform region, yaitu suatu wilayah dilihat dari keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, seperti contohnya wilayah pertanian, di mana terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani atau daerah pertanian. Atau bisa juga misalkan wilayah dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu termasuk dari uniform region berdasarkan kriteria tertentu. Kalau dataran rendah misalkan itu berdasarkan ketinggiannya. Dataran tinggi juga berdasarkan ketinggiannya. Lalu yang kedua ada nodal region, wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan, seperti contohnya wilayah kota metropolitan, daerah khusus ibu kota Jakarta,
di mana di kota ini terdapat beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jaring-jaring jalan. Lalu ada yang ketiga, generic region. Klasifikasi wilayah terutama menekankan pada jenisnya, seperti wilayah iklim, contohnya wilayah gurun pasir. Wilayah vegetasi, misalkan vegetasi dataran tinggi. Lalu misalkan vegetasi yang homogen seperti hutan hujan tropis, homogen hutan jati, hutan pinus, dan lain-lain. Wilayah fisiografi dan juga wilayah pertanian. Dalam hal ini yang ditekankan adalah jenis pewilayahannya saja. Lalu yang keempat adalah specific region. Klasifikasi wilayah menurut kekhususannya merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi khusus, seperti contohnya wilayah Asia Tenggara. Dilihat dari benua Asia yang wilayahnya terletak di bagian tenggara benua Asia, sehingga disebut Asia Tenggara. Misalkan wilayah waktu Indonesia Barat. Nah, itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk mempermudah kehidupan manusia, di mana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu lokasinya di Indonesia bagian barat, yang khusus waktunya mengikuti aturan waktu Indonesia bagian barat. Lalu contoh lainnya adalah wilayah Provinsi Sumatera Barat, di mana daerah tersebut merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu merupakan unit administrasi pemerintahan provinsi. Siapa yang menentukan batas-batas wilayahnya? Manusia itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, kita contohkan pembagian wilayah berdasarkan karakteristik. Ini adalah salah satu contoh peta pesisir Jawa Timur. Nah, jika kita lihat pembagian wilayah pesisir, ya hanya yang terdampak dengan pola aktivitas laut saja, sehingga wilayah-wilayah di tengah Jawa Timur itu tidak masuk ke dalam wilayah pesisir. Kita bisa lihat yang berwarna ungu ya. Nah, kita lanjutkan karena inti materinya akan kita ketahui di akhir perkuliahan ini. Nah, di Indonesia sendiri terdapat pembagian wilayah pembangunan. Nah, karena apa wilayah pembangunan dibagi di Indonesia? Yang pertama, pemerintah pada masa lalu khususnya melihat potensi wilayah negara kita yang sangat beragam. Seluruh kepulauan Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan dibagi dalam wilayah-wilayah pembangunan. Karena apa dibagi-bagi wilayah pembangunan? Tentu kita ketahui bahwa wilayah Indonesia cukup luas, atau bahkan bisa dikatakan sangat luas, terdiri dari 34 provinsi untuk sekarang ini, sehingga perlu pembagian wilayah agar fokus pembangunan ini menjadi merata. Tujuannya adalah lebih menjamin tercapainya pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antara sektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh tanah air. Di Indonesia terdapat 4 wilayah pembangunan utama. Nah, apa saja wilayah pembangunan itu? Kita saksikan di peta berikut ini ya. Nah, kita lihat di sini. Silakan diamati dulu. Nah, di Indonesia dibagi menjadi 4 ya. Nah, saya revisi, sekarang sudah menjadi 5 ya. Jadi ada wilayah pembangunan A dengan pusat utama Medan, dilihat yang berwarna merah itu adalah kota Medan. Lalu wilayah pembangunan utama B dengan pusat utama Jakarta, kita lihat di situ B. Lalu ada wilayah pembangunan utama C dengan pusat di Surabaya. Lalu wilayah pembangunan utama D dengan pusat di Makassar.
Nah, kemudian tahap selanjutnya wilayah pembangunan utama pada pelita 4 dipecah. Khususnya wilayah pembangunan utama D dipecah menjadi D dan E, sehingga kita memiliki wilayah pembangunan utama yang kelima, yaitu wilayah pembangunan utama E dengan pusat di kota Ambon. Nah, di dalam pusat pembangunan wilayah A itu terdapat wilayah 1 dan 2 yang bisa kita lihat provinsi mana saja yang termasuk situ. Nah, ini adalah contohnya bahwa pembangunan di Indonesia itu berdasarkan kriteria tertentu sehingga dibagi per wilayah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke model teori pembangunan. Terdapat 2 model teori pembangunan, namun hari ini kita akan mempelajari satu model yang terdiri dari beberapa model. Jadi ada model center down, top down development dari atas ke bawah. Lalu ada model pendekatan bottom up, jadi dari bawah ke atas. Ini menurut Keban 1995. Nah, pada hari ini kita fokus ke model center down, artinya top down ya. Ada beberapa jenis, kita lihat di sini. Yang pertama adalah interregional trade theory. Di sini dikatakan bahwa pertumbuhan hanya akan terjadi apabila terjadi interaksi perdagangan antara dua daerah berdasarkan prinsip comparative advantage. Artinya apa? Prinsip ini merupakan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu daerah memiliki kebutuhan yang berlainan sehingga ada saling mengisi, sehingga terjadi interaksi wilayah. Lalu yang kedua ada export based theory. Suatu daerah tidak dapat berkembang atau tumbuh tanpa mendapatkan transfer uang dari luar. Ini menurut teori itu. Sehingga produksi ekspor tersebut akan murah bila ditunjang dengan perbaikan fasilitas dan infrastruktur transportasi, karena dengan demikian terjadi comparative advantage. Yang ketiga adalah circular and cumulative causation. Merupakan suatu mekanisme pasar di mana perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri justru akan kembali memperkuat kegiatan industri itu sendiri melalui rentetan akibat yang kumulatif dan sifatnya sirkular. Yang selanjutnya ada teori of trickling down dan polarization effect. Teori ini memberi label berbeda. Jadi ada trickling down untuk spread effect, artinya pertumbuhan, dan polarization untuk backwards effect. Nah, ada 2 ya. Dikenal juga dengan istilah North untuk daerah maju dan South untuk daerah tertinggal. Jadi menurut teori ini, North selalu siap menghisap sumber daya daerah South tanpa memberikan efek trickling down ke South, sehingga menimbulkan keadaan yang parah di South. Hal ini dapat terjadi dalam pembangunan antara perdesaan dan perkotaan. Lalu yang selanjutnya ada growth pole theory. Jadi dasar pemikiran teori ini adalah antara 2 unit kegiatan ekonomi didominasi oleh suatu bidang tertentu yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Hal ini akan menentukan arah dan tingkat pertumbuhan dan pembangunan dari semua unit yang ada di bawah pengaruhnya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu ada teori John Friedman Core Periphery Model. Jadi teori ini mencoba membagi daerah menjadi 2, yaitu daerah inti atau core dan daerah belakang atau periphery. Core merupakan sumber dari pembangunan. Inovasi cenderung menyebar ke bawah atau menyebar dari core ke periphery. Nah, sehingga keadaan ini cenderung menjadikan core sebagai pusat dari jalannya pembangunan di daerah periphery.
Dengan demikian, daerah periferi menjadi tergantung pada daerah core. Hubungan tersebut cenderung dipertahankan dari proses hubungan antara elit di core dengan periferi. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari masing-masing teori. Nah, kita lihat di sini interregional theory. Saya membuat sebuah simulasi di sini. Kita contohkan, ini ada peta A. Peta A ini sedang melakukan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri dan sebagainya. Lalu ada kota B yang berusaha untuk menopang pertumbuhan kota A. Lalu di sini terjadi hubungan interaksi wilayah, bisa itu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Nah, sehingga terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara kota A dengan kota B, yang pada akhirnya membuat kota B menjadi sebesar kota A. Nah, ini yang disebut dengan interregional trade theory, sehingga sama-sama berkembang dan pada akhirnya sama-sama menjadi daerah yang maju. Nah, lalu ada export based theory. Nah, export based theory bisa dicontohkan, ada sebuah negara tertinggal, dia membutuhkan banyak modal untuk menjadi negara yang lebih baik, lalu dia mencari investor yang masuk, bisa saja dari lembaga keuangan dunia seperti IMF atau IDB, Islamic Development Bank dan lain-lain. Untuk apa? Untuk membangun. Nah, bisa berupa modal, uang, pinjaman dengan bunga lunak, bisa juga berupa iptek dengan alih fungsi teknologi, misalkan pendidikan, lalu teknologi, lalu ada proses transfer of knowledge dari negara yang donatur ke negara tertinggal tersebut. Lalu bisa juga investasi infrastruktur seperti yang dilakukan oleh Cina kepada negara-negara tertinggal seperti Bangladesh, Somalia, Pakistan. Itu banyak mendapatkan bantuan dari Cina. Nah, sehingga pada akhirnya mereka masuk ke dalam dunia industri dan mampu menghasilkan ekspor. Nah, hasil dari ekspor ini didapatkan dan timbal baliknya menjadi sebuah devisa negara, yang pada akhirnya devisa ini membuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan wilayah, pertumbuhan teknologi, dan jalannya infrastruktur menjadi terus maju, sehingga menjadilah negara yang lebih besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dan menjadi negara berkembang sebelum menjadi negara maju. Ini contoh dari export based theory. Nah, lalu di sini ada teori circular and cumulative causation. Nah, kita contohkan di sini sebagaimana contohnya ya. Misalkan dulu Jakarta berkembang, lalu Jakarta sudah tidak bisa memenuhi beban dari industri itu sendiri. Lalu dibuatlah sebuah aglomerasi industri di Cikarang. Anggap saja ini proses di sini, new industry or expansion of existing one. Ini contohnya misalkan Cikarang. Lalu Cikarang yang merupakan pusat industri meningkat produksinya dan meningkat pekerjaannya. Nah, sehingga membutuhkan kekuatan dari para buruh yang baru, sumber daya manusia yang baru, yang artinya apa? Ya, artinya membutuhkan dukungan dan permintaan dari servis-servis lokal atau dari pelayanan-pelayanan lokal, sehingga dari industri itu, aglomerasi itu, maka muncullah sektor-sektor yang mendukung industri tersebut. Nah, karena itu sudah mulai menjadi daya tarik Cikarang itu, maka meningkatlah populasi penduduknya.
lalu meningkatlah income-nya, sehingga para investor tertarik untuk meningkatkan konstruksi dan pertumbuhan di berbagai sektor. Lalu area Cikarang menjadi center dari pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menghasilkan penemuan-penemuan baru dan inovasi baru, sehingga Cikarang masuk ke dalam spread effect start atau memulai pertumbuhan. Nah, dan pertumbuhan ini akan mengakibatkan Cikarang tidak mampu lagi menahan laju pertumbuhan industri yang semakin besar. Maka disinilah membuat daerah-daerah miskin lainnya itu menjadi maju. Contohnya Karawang. Nah, sehingga efek itu terus berputar dan menghasilkan efek-efek yang selanjutnya. Contohnya seperti itu. Lalu di sini ada sebuah model circular and cumulative causation yang baru. Kita lihat ya. Jadi tidak hanya modelnya seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada sumber daya biologikal dan teknikal sumber daya. Di sini akan saling berputar. Sebagai contoh misalkan di sini industri komputer. Nah, industri komputer itu membutuhkan part manufacturer, membutuhkan produk manufacturer, membutuhkan service provider. Artinya dari komputer saja itu membutuhkan banyak industri manufaktur yang membuatnya, lalu bagian-bagiannya, lalu industri yang membuat komputer itu sendiri, dan industri yang menunjang penyediaan layanan dari komputer itu sendiri. Nah, dari komputer kita seperti yang kita ketahui akan muncul pemeliharaan komputer, lalu akan menghasilkan limbah yang diolah kembali dan diatur kembali menjadi sebuah produk manufaktur kembali, sehingga terus merecycle dan menghasilkan sustainable development economy ya, yang berkelanjutan dan diharapkan itu bisa zero waste. Ini contoh model terbaru. Nah, lalu ada teori yang lanjut. Seperti yang sudah tadi disampaikan, bahwa teori trickling down dan polarization effect itu ada dua hasil. Nah, yang pertama ada spread effect. Nah, contohnya seperti ini. Ada spread area ya, atau suatu kota, ibaratkan suatu kota. Nah, lalu di kota itu membutuhkan kota-kota penunjang. Kota-kota penunjang itu akhirnya terdampak dari pembangunan spread area itu sendiri. Pada akhirnya kota penyangga A menjadi cukup besar dan berdampak lebih baik, lebih maju. Kota penyangga B juga sama karena ada efek dari pembangunan di kota spread area, dan penyangga C juga akan besar, sehingga menimbulkan trickling down effect ya. Jadi efek yang bersamaan itu majunya. Nah, tapi berbeda dengan polarization effect yang menghasilkan backwash effect. Di sini ada spread area, north area, lalu ada partner wilayah. Nah, karena ada penghalang seperti penghalang infrastruktur atau penghalang geografis, namun SDM-nya diperlukan, SDA-nya diperlukan, bahkan modal-modalnya juga
diambil untuk pembangunan di split area, maka yang terjadi adalah partner wilayah split area atau north itu akan menjadi wilayah tertinggal, south. Nah, ini pola recession effect atau backwash effect. Nah, itu. Lalu kita lanjutkan yang selanjutnya ya. Ada growth pool theory. Dari di sini ada core industri, kita lihat yang simbolnya sebelah kiri ya, simbolnya lingkaran besar. Nah, lalu di situ ada industri yang terhubung dengan core industri itu. Nah, lalu setelah sekian lama akhirnya maju, kita lihat di samping kanan gambar akan ada secondary industri. Nah, dan akhirnya menghasilkan secondary industri yang baru, sehingga di situ menjadi secondary growth pool. Nah, kalau dilihat dari teori pembangunan atau teori pola keruangan, itu mirip dengan pola keruangan perkotaan inti ganda. Contohnya seperti itu. Nah, bisa ini contohnya adalah kota Surabaya yang membuat sebuah industri lalu berefek pada secondary industri di wilayah sekitarnya, seperti misalkan di wilayah Sidoarjo, lalu di wilayah Triorejo ya, sehingga menghasilkan daerah-daerah industri yang baru. Nah, yang terakhir adalah John Friedman Core Periphery Model. Nah, di sini kita lihat ada contohnya 1 2 3 4. Ini adalah proses bagaimana core periphery model itu berlangsung. Yang pertama ini adalah pra-industri. Lingkaran-lingkaran itu adalah kotanya. Kita lihat ada 5 kota dan masih sama kotanya, masih sama-sama menuju industri. Lalu muncul industri, di situ di tengah ada core, inti dari pusat pertumbuhan, dan di bagian paling kanan dan kiri itu adalah periphery, daerah yang terbelakangnya. Lalu di daerah belakang itu menunjang daerah core. Jadi sumber daya seperti yang tadi disebutkan, sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan juga kebutuhan pangan dan sebagainya itu dipasok oleh periphery, yang pada akhirnya di pola industri itu secara tidak langsung daerah periphery itu menghasilkan timbal balik. Jadi dari daerah core itu menghasilkan timbal balik yang mulai ada antara daerah core dengan periphery. Nah, daerah core mendikte pertumbuhan daerah-daerah periphery. Nah, sehingga di dalam skema yang keempat kita lihat di situ post industrial sudah saling ketergantungan antara daerah core dan daerah periphery. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.